Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi booking online tempat wisata gitu ya. Dan kebetulan ini ada rekan kita yang pesen ini. Lalu saya dokumentasikan saja, barangkali ada teman-teman yang berminat juga. Nah, aplikasi ini cukup sederhana dan menggunakan PHP, databasenya MySQL. Untuk teman-teman yang nanti mungkin belum sesuai, bisa saja nanti teman-teman custom ya. Jadi untuk kebutuhan custom atau membuat aplikasi sejenis atau yang lainnya, bisa hubungin di kontak saya yang ada di deskripsi. Oke, kita mulai aja. Untuk tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa artikel yang bisa diinput. Terus di sini ada tentang kami, daftar paket, ketentuan syarat, cara reservasi, dari profile gitu ya. Terus ada daftar paket, terus daftar penginapan, ketentuan syarat gitu ya, cara reservasi, terus cara pembayaran. Lalu ini ada tentang profile atau tentang wisata yang akan dikunjungi gitu ya. Tentang wisata yang akan dikunjungi, misalnya dalam ini sejarah, terus ada kontak gitu ya. Oke, kita mulai dari adminnya. Kita masuk ke admin dulu. Di sini dengan user default saya admin. Nah, di sini ada beberapa dashboardnya seperti ini. Nanti ada pesanan masuk ataupun apa, ini bukti pembayaran terupload, lihat file gitu ya. Terus ada validasi. Nah, di sini tempat bookingnya. Terus ada setup beranda, ini yang tadi artikel-artikel tadi ya. Jadi kita bisa tambah di sini, bisa tambah. Terus ada setup promo misalnya gitu ya. Nah, itu tadi tampil di depan tadi ya. Terus ada about-nya, tentang profile, itu bisa setting di sini. Jadi teman-teman nanti bisa disesuaikan tempat wisatanya apa, jadi bisa sesuai kebutuhan gitulah. Tapi ini dipusatkan untuk satu tempat wisata gitu teman-temannya. Terus ada ini, jadi bisa di setting di sini semua tadi yang di depan tadi. Bisa diinput di sini. Terus ada setup paket di sini ya, setup paket. Nah, di sini paket-paketnya tadi diinput lewat sini, setup paket gitu ya. Nah, kalau mau diedit di sini, kalau mau tambah di sini ya. Ini edit, tinggal edit masuk gitu ya. Nah, terus ada setup penginapan, setup daerah misalnya gitu ya. Nah, ini admin untuk login kita, terus ada membernya yang sudah daftar gitu. Oke, kita mulai langsung, kita logout dulu. Kita buat seolah-olah kita adalah sebagai ini orang yang mau berwisata. Kita mau daftar di sini ya. Untuk daftar kita masuk ke login ini. Lalu karena kita belum punya akun, kita bisa daftar dulu di sini. Nah, ini saya buat nama misalnya Joko Purwanto gitu ya. Emailnya joko@gmail.com misalnya gitu ya. Username-nya saya buat Joko, passwordnya saya buat Joko, saya laki-laki, sign up. Oke, otomatis itu sudah berhasil teman-teman ya. Anda berhasil registrasi. Nah, di sini bisa login Joko sign in. Nah, oke, tampilan awalnya seperti ini, dan di sini otomatis berubah menjadi profil, booking, cek booking, dan keluar. Nah, ini kita bisa edit profile kita, misalnya nomor handphonenya ini, tanggal lahirnya ini misalnya gitu ya, nomor rekeningnya ini, atas namanya Joko misalnya gitu ya. Terus ini kita pakai KTP, nomornya bebas. Terus alamat misalnya kita buat Bekasi gitu, kita simpan perubahan. Oke, ini hanya untuk opsional aja lah istilahnya. Lalu kemudian gimana cara bookingnya? Kalau mau booking, kita kan sebelumnya udah cari tahu nih tentang daftar paket, daftar penginapan, atau tentang daripada tempat wisatanya. Kita kalau mau booking, kita klik di sini di sebelah kanan ini, lalu klik booking. Nah, waktu booking kita akan, nama kita sudah otomatis ya. Terus kita mau tanggal turnya kapan. Nah, ini ada ketika kalender diklik auto value, maksudnya kita mau kapan, misalnya tanggal 31 ini. Nah, otomatis ke sini ya.
Terus pilih tujuan wisatanya, misalnya kita mau ke Jember, hotel penginapannya nggak ada di Jember berarti. Kita cari di Surabaya, oh ada hotelnya, berarti kita coba cari di Ngawi deh. Nah ini hotelnya, jadi gitu ya teman ya. Jadi kita bisa setup penginapannya di mana, kategorinya apa gitu, paket-paket yang tersedia di setiap wisatanya itu di bagian admin tadi. Kita anggaplah kita mau ke Ngawi, terus pilihan hotelnya misalnya ini ada pilihan tidak menginap ya. Saya mau di sini misalnya gitu, terus pilih kategori paketnya perorangan gitu ya. Pilih paketnya ini Java Two Way. Nah, terus Anda ingin pembayaran di tempat, saya bilang saya mau transfer aja. Oke, next. Nah, di sini kita sedang menunggu konfirmasi daripada administrator ya. Nah, untuk menunggu konfirmasi kita bisa upload bukti pembayaran. Kita di sini upload bukti pembayaran. Nah, anggaplah inilah ya. Saya kirim. Oke, upload bukti pembayaran berhasil di sini ya. Berhasil. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kita coba cek di sini, cek booking. Nah, di sini masih menunggu ya. Kita logout dulu, kita masuk ke bagian administrator. Kita masuk ke administrator melalui URL ya. Itu ketik admin, A-nya besar, kita login admin. Kita login aja. Nah, di sini otomatis ada nama pelanggan Joko Purwanto, menunggu statusnya, dan kita bisa lihat bukti pembayarannya ada di sini. Kita lihat di sini. Oh, ternyata ada di sini gitu ya. Setelah itu kita coba kita validasi ya pesanannya dia, karena di sini masih menunggu. Kita bisa validasi di sini, kita klik edit ini. Nah, ini masuk dan kita bisa rubah statusnya sudah lunas gitu ya, sudah lunas. Nanti kita kalau dia sudah selesai berarti telah turun, maksudnya gitu ya. Ya gitu. Jadi kita yang update sebagai administrator. Anggaplah lunas, kita ubah. Nah, oke, di sini sudah lunas. Dan apa yang terjadi saat posisi customer sudah lunas atau sudah dikonfirmasi oleh admin? Nah, kita login lagi sebagai Joko. Kita lihat di bagian cek booking. Nah, di sini perbedaan langsung keluar cetak tiket ya. Tadi kan menunggu posisinya, langsung kita bisa cetak tiket gitu. Nah, di sini bisa di print gitu ya. Oke, teman-teman, mungkin dari saya itu aja. Mungkin kalau ada pertanyaan ataupun apa bisa langsung konfirmasi melalui WA saya yang ada di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.